Indonesia tidak pernah usai dan tergusur. Seruan yang berani menepis kerosok ular di rumpun bambu tidak sekalipun membungkam gerakan mereka. Kritik dan pujian sudah tak berguna jika kepuasan aspirasi belum terselesaikan. Mereka yang terus bergelora tidak pernah berhenti menyalahkan Indonesia. Dorongan dan doa angkatan tua pun semakin memberi kabar api bagi mereka. Tak jarang pula angkatan tua ikut berteriak menyuarakan keluhan kepada para diktator dan komplotannya. Tanpa disadari, emosi yang menjadi pelaku utama menepis seruan yang berakibat. Indonesia yang kian hari kian merunduk, semakin menghilangkan kehormatan pada dasar negara. Pancasila memang dasar negara, tapi Pancasila bukan hanya milik perorangan. Pancasila punya negara dan kita. Pancasila saja bukan hanya alat untuk menyelesaikan semuanya. Pancasila punya aturan dan sejarah tidak bisa diubah. Pancasila memang dirancang sebagai rujukan realitas negara yang semakin pelik. Setiap butirnya saling berkaitan dan saling melengkapi. Selama tidak melanggar hukum, Pancasila memberi tempat bagi siapa saja yang berasumsi. Namun tak lantas menjadikan Pancasila dapat dimainkan dan diubah seenaknya. Tidak pernah ada yang menginginkan cerita penuh darah terulang kembali. Berkaca dari era Orde Baru dengan para diktator yang tidak ingin dikritik, tidak ada kebebasan berpendapat, bahkan sedikit membuka mulut banyak peluang menjadi incaran aparat negara. Tidak seperti hari ini, bagaimana kebebasan berpendapat sangat dijunjung. Hingga mungkin tidak ada aturan bagi pengkritik untuk mengkritik negara dengan bahan dasar negara. Begitu sepelekah tiap butir Pancasila di mata generasi yang tidak ikut menyusun Pancasila waktu itu? Atau seiring berkembangnya pemerintah di Indonesia, juga semakin mudahnya kita mempermainkan butir Pancasila? Mungkinkah berhubungan dengan kurangnya wawasan kebangsaan atau dengan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas? Masih ingat tragedi 98? Beberapa dari kita lupa. Beberapa dari kita menolak lupa. Atau mungkin kamu belum lahir saat peristiwa 98 terjadi di Indonesia. Krisis moneter dan penembakan mahasiswa memicu terjadinya kerusuhan dan penjarahan. Peristiwa ini merenggut 400 lebih korban jiwa. Aktivis dan mahasiswa diculik paksa oleh tim Mawar yang dipimpin Prabowo Subianto. Tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaan 13 aktivis hingga saat ini. Rangkaian peristiwa yang membuat Presiden Indonesia saat itu, Soeharto, harus mengakhiri kediktatorannya setelah berkuasa selama 32 tahun. Untuk menyatakan berhenti. Dulu kan ada kekuasaan Pak Harto yang nggak mungkin bisa dijatuhkan gitu. Dan ternyata benar-benar tembus terjadilah reformasi yang seperti itu. Ini adalah catatan kelam dan pilu sejarah bangsa ini. Entah keprihatinan luas karena ia diduga dibunuh akibat aksi-aksi protesnya dalam memperjuangkan tuntutan kenaikan upah dan perbaikan perlakuan terhadap buruh di pabrik tempatnya bekerja. Nihilnya kebebasan berpendapat, justru muncul suara-suara yang menggoyahkan Orde Baru dan nama Widji Tukul sudah barang tentu sangat diperhitungkan. Ya, bukan rahasia lagi. Sosok yang bernama asli Widji Widodo ini merupakan salah satu aktivis yang hilang pada Mei tahun 1998. Karena itu, bisa dipastikan ia tidak pernah absen dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Semenjak Widji Tukul mendapatkan perlakuan besar karena beberapa aksinya, ia harus pasrah menjadi korban incaran karena diduga sebagai dalang demonstrasi. Dan rahasia lagi, mengingat perlawanan tanpa henti yang dilakukan Widji Tukul membawa dirinya pada satu permasalahan yang berkepanjangan. Hingga pada akhirnya, ia diketahui hilang tepat sebulan sebelum rezim Orde Baru tumbang pada Mei 1998. Siapapun tahu, hingga hari ini Widji Tukul tidak diketahui kemana rimbanya. Diketahui, Widji Tukul hilang bersama 12 aktivis lainnya. Tendangan dibalas tendangan, darah dibalas darah. Negara kita yang katanya negara Pancasila sekarang menjadi negara Pancasala. 1. Ketuhanan yang maha ormas. 2. Kemanusiaan yang adil bagi para birokrat. 3. Persatuan para investor. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat penindasan dalam permusyawaratan diktatorial.
sejahtera. Saya Aulia Kosy Ramadanisa dengan NIM 24011110251. Ini yang akan saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berbicara dengan Bapak Taruna, perwakilan dari Tentara Nasional Indonesia. Saya akan menanyakan tentang tema saya tadi. Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai perbedaan kebebasan berpendapat pada masa Soeharto dan sekarang jika dilihat dari video tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Aulia dari Universitas UIN ya, Malang. Sebelumnya saya menjawab dari pertanyaan Ananda, bagaimana pendapat Bapak mengenai perbedaan kebebasan berpendapat pada masa era Soeharto dan sekarang? Atau jika dilihat dari video tersebut. Itu saya jawab dulu, sebelumnya itu kita harus mempelajari tentang hak asasi manusia yang sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Jadi di sini kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi harus diberikan kepada seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat khususnya Indonesia ya, yang sudah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999. Jadi kita harus mengetahui tentang pembentukan undang-undang tentang kemerdekaan penyampaian pendapat yang di muka umum nomor 9 tahun 1998. Yang di situ diisinya ajas keseimbangan antara hak dan kewajiban, itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban, ajas musyawarah dan mufakat, ajas kepastian hukum dan keadilan, ajas proporsionalitas, dan ajas manfaat. Jadi kalau kita lihat di sini tentang kebebasan berpendapat pada saat era Bapak Soeharto dan sekarang ini sepertinya sama saja. Tinggal lagi bagaimana kembalinya perorangan. Kami di sini melihat daripada video tersebut adalah kami sebagai Tentara Nasional Indonesia, di sini kami hanya mengikuti daripada aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh undang-undang. Setelah itu kami mengikuti perintah daripada atasan kami. Jadi kami menjaga keamanan, kedaulatan NKRI, kedaulatan Indonesia. Di sini kami menjaga saja tentang keamanan yang pada saat itu saya lihat di video tersebut, dan tidak ada lebih daripada itu. Karena kami dari masyarakat dan cinta kepada masyarakat. Jadi peraturan-peraturan tersebut memang kita sudah ada di situ, dan kita tidak akan bisa melewati koridor daripada yang apa saya lihat tadi yang di video tersebut. Begitu Mbak Aulia. Perlukah adanya sanksi bagi setiap pelaku yang seenaknya mempermainkan butir Pancasila? Kan di situ terlihat ada video tentang ada yang menyuarakan aspirasinya melalui Pancasalah. Nah, itu benarkah yang dilakukan pemerintah pada era Soeharto terhadap Wiji Tukul, Marsina, dan aktivis lainnya? Apakah benar harusnya seperti itu? Baik, atau akan saya jawab. Perlukah adanya sanksi pelaku yang seenaknya mempermainkan butir-butir Pancasila? Benarkah yang dilakukan oleh era Soeharto terhadap Wiji Tukul dan Marsina dan aktivis lainnya?
Jadi sini perlukah ada sanksi? Kalau ditanyakan kepada TNI, karena di sini TNI bukan untuk menangkap, tapi TNI hanya kalau dia setingkat anarkis, brutal, maka TNI tidak bisa menjaga. Karena sudah ada aturan hukum, dan di sini sebagai yang memegang aturan hukum dalam aktivis yang di sana itu hanya kepolisian, bukan TNI. TNI hanya menjaga stabilator keamanan suatu negara. Itu. Jadi sudah ada masing-masing jalurnya. Terus kalau masalah benarkah yang dilakukan Era Soeharto terhadap Wiji Tukul, Marsina, dan aktivis lainnya? Di sini pertanyaannya, benarkah yang dilakukan Era Soeharto, Bapak Era Soeharto? Kalau ini diperlakukan Bapak Era Soeharto dalam waktu itu pemindahan sesuatu aktivis yang dikatakan seperti ada video video-video penculikan atau gimana itu, yang menculik kita kan tidak tahu. Jadi kan di situ kan hilangnya dia kita tidak tahu siapa. Tapi di sini benarkah yang dilakukan Era Soeharto? Kata-kata benarkah Era Soeharto ini saya tidak bisa menjawab karena itu bukan di fak saya atau di TNI enggak ada kan seperti gitu ya. Kita tidak tahu, nggak sampai ke sana. Yang penting kita di sana menjaga keamanan. Lanjut, Ananda Aulia. Lalu kan aparat negara pastinya sangat menjaga Pancasila. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kemudahan masyarakat dalam mempermainkan butir Pancasila tersebut? Baik, akan saya jawab. Di sini pertanyaannya adalah aparat negara pastilah menjaga Pancasila. Lalu bagaimanakah pendapat Bapak mengenai kemudahan masyarakat dalam mempermainkan butir, dalam apa ini? Dalam pertanyaan Anda tadi. Mempermainkan butir Pancasila tersebut. Mempermainkan butir Pancasila. Nah ini. Di sini kok dikatakan pertanyaannya kayak lucu ya, mempermainkan ini maksudnya apa butir Pancasila? Sedangkan di sini aparat negara pastilah menjaga Pancasila. Baik ya, Panca itu adalah 5, sila itu adalah dasarnya. Jadi itu 5 dasar yang daripada didasari oleh negara Republik Indonesia. Dalam di sini kemudahan masyarakat dalam mempermainkan butir Pancasila saya belum dapat mengerti ya. Tapi di sini cobalah. Kebanyakan orang mengenal Pancasila tapi tidak bisa dapat menyebutkan. Di zaman-zaman era saya dulu itu Pancasila wajib disebutkan antaranya. Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebanyakan orang bisa menyebut Pancasila, tetapi menyebut daripada butir-butir Pancasila, silanya tadi, itu tidak bisa, tidak tahu. Kenapa kita harus bisa, harus menghafal, harus mengamali dari Pancasila tersebut? Karena di dalamnya terkandung di dalam ketuhanan yang Maha Esa, manusianya adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sudah ada semua di butir-butir perilakunya bangsa Indonesia. Sehingga sebagai aparat negara kami harus menjaga. Karena Indonesia di dalam Pancasila, Indonesia itu terdapat adat, agama, budaya. Jadi kita harus menjaga keutuhan supaya kita bisa mencintai negara Indonesia ini. Mungkin di sini tidak ada yang kata-kata untuk permainan butir-butir Pancasila. Cobalah dipelajari lagi tentang Pancasila ya. Jadi sehingga kita mencintai Indonesia. Jangan Indonesia diberikan kepada negara lain. Cintailah Indonesia. Bangga sebagai anak Indonesia. Silakan Ananda, yang lain.
Baik, ini untuk pertanyaan keempat di luar dari Tentara Nasional Indonesia. Menurut Bapak sendiri, apa penyampaian aspirasi harus melalui penghinaan terhadap gagalnya pemerintahan atau mempermainkan butir Pancasila seenaknya seperti Pancasila dari video? Nah, inilah dia antara kalau milenial sekarang ini secara katanya anak-anak sekarang ini pertama itu kita kan yang mempunyai intelektual dalam berpikir, intelektual dalam kita bermusyawarah, intelektual dalam penyampaian, sehingga tidak dikatakan seperti urakan, ugal-ugalan. Menurut saya ya, cara penyampaian inspirasi itu bukan harus dengan penghinaan, biar dia dikenal, biar dia apa, tidak. Banyak cara. Memang negara itu kalau mau maju harus bisa dikritik yang positif, tidak dikritik yang menjatuhkan. Sehingga nanti bisa terlihat di video-video itu nanti negara yang lain melihat kita itu kayaknya seperti sudah tidak ada aturan, kan seperti itu ya. Ya. Jadi sehingganya kita harus menjaga, mencintai. Bagaimana caranya kita situ dengan norma-norma, aturan, undang-undang yang situ sudah diterapkan. Terus sekali, kami sebagai TNI hanya bisa menjaga, mencintai rakyat, menjaga keutuhan, menjaga. Kalau orang asing kami sudah tidak terima, tetapi kalau masih Indonesia kami mencintai karena sudah ada di situ aturan-aturan dan sudah ada hukum yang berlaku di situ, yang melakukan hukumnya sudah ada, aparatnya sudah ada yang melakukan hukumnya, itu sudah ada koridornya masing-masing. Jadi kami ya. Kalau saya bicara ini sudah memakai universal, TNI seluruh dari Sabang sampai Merauke itu menyatu, satu, padu. Jadi tidak berkata-kata satu. Saya mewakili TNI seluruh Indonesia. Kami cinta rakyat Indonesia. Kalau masalah ada tentang penghinaan, tentang apa, itu sudah ada yang mengatur nanti. Itu sudah ada yang dijalani aparat. Jadi kami hanya bisa mengatakan bahwasanya kami hanya bisa menjaga dan mencintai rakyat Indonesia. Mungkin yang lain. Kalau begitu, bisakah dibilang wawasan kebangsaan generasi sekarang sangat kurang, sehingga mudahnya mereka dalam berpendapat meskipun kebebasan berpendapat sangat dijunjung di masa sekarang? Kapan sih pelajaran wawasan kebangsaan itu, apakah saya belum tahu ya. Pada masa saya dulu wawasan kebangsaan itu masih ada. Pelajaran wawasan kebangsaan yang diberi karena di dalam wawasan kebangsaan ini banyak sekali ini tentang perilaku manusia yang ada di Indonesia, masyarakat yang ada di Indonesia. Di antara wawasan kebangsaan ini adat, budaya, agama, ini termasuk wawasan kebangsaan yang akhirnya untuk mencintai dan mempersatukan Indonesia yang telah disahkan dulu pada waktu Sumpah Pemuda. Dia berbahasa Indonesia, bahasa Indonesia ya. Sumpahnya Pemuda loh itu. Jadi perlunya ada wawasan kebangsaan, kebangkitan nasional, bangkit lagi kita untuk mencintai Indonesia ini. Bagaimana caranya? Bukan dengan menghina daripada cara penyampaian yang secara tidak ada aturan, karena kita malu lah katanya dikatakan mahasiswa tapi penyampaiannya seperti itu. Ya kami hanya bisa memaklumi kan, karena mungkin masih egonya masih tinggi ya, seperti gitu ya. Karena nanti kami tidak apa ya, kami cuma netral. Jadi kami tidak bisa ngambil keputusan. Yang pertanyaan ini bisa dibilang wawasan kebangsaan generasi sekarang sangat kurang, sangat apa. Memang perlu adanya wawasan kebangsaan. Sehingga nanti bisa dapat mencintai Indonesia bagaimana. Karena Indonesia maju itu karena kalian pengganti yang baru nanti. Lanjut. Lalu bagaimana menurut Bapak hal yang mendorong masyarakat masih mempermainkan Pancasila tanpa rasa takut dengan hukuman yang akan diterimanya? Seperti yang kita tahu, pasti setiap perbuatan ada resikonya.
Di sini kan sudah diatur ya, dari pertanyaan Ananda tadi tentang penghinaan Pancasila. Terus siapa yang membuat aturan perundang-undangan apabila dia melanggar dari undang-undang tersebut, toh pasti ada sanksinya ya. Ada risikonya. Dan di sini siapa yang bisa melanggar tersebut ya harus mengerti tentang itu. Makanya di sini harus bisa mengerti rumusan Pancasila, undang-undang dasarnya. Jadi menurut tentang penghinaan Pancasila yang dihukum, yang dibuat di situ pasal 57, akan di situ dikenakan 5 tahun penjara, denda 500 juta. Hal apa sih yang mendorong masih mempermainkan? Karena yang mempermainkan itu tidak mengerti tentang undang-undang tadi, pembuatan undang-undang, tentang pembuatan undang-undang Pancasila, tentang undang-undang dasar. Karena pembuatan undang-undang dasar itu kan dilandasi dengan Pancasila, ideologi bangsa, kan seperti itu. Ada yang mufakat, musyawarah, tidak segampang yang dipikirkan. Jadi bagaimana kalau kita menghina suatu negara, jangan kayak gitu aja. Kalau kita dihina bagaimana, rasa sakit atau tidak. Pasti suatu negara pun seperti itu juga, apalagi ini universal. Jadi semua pembuatan penghinaan Pancasila itu sudah ada hukumnya masing-masing. Ini pendapat saya, karena situ sudah kita berbicara tentang Pancasila ya, negara ya, satuan yang besar, sangat besar sekali. Ada era saat ini kan gitu ya. Jadi juga perlu adanya pengetahuan undang-undang dahulu sebelum berucap saat menyampaikan aspirasi. Iya, karena kan setiap menyampaikan aspirasi itu kan mereka tuh sudah harus ada pembuatan surat izin, kapan, semua itu. Dan mereka kan sudah mempelajarinya semua. Jadi tidak seperti itu, yang harus menghina apa kayak gini. Bukan, saya tidak mengatakan, kalau kita lihat videonya kan sangat arogan sekali ya. Sangat arogan sekali, tapi kita TNI hanya bisa dapat menjaga. Kalau dia sudah anarkis sekali, merongrong kestabilan keamanan Indonesia, ya kita pertama kali orang yang pertama. Karena NKRI harga mati. Negara jangan dirubah bendera. Merah putih sampai kita mati, kita pertahankan. Itulah Indonesia. Kayak cintai Indonesia, cintai budayanya, cintai orangnya, cintai agamanya. Karena bermacam-macam agama. Baik. Mungkin ada pertanyaan lain? Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup. Bagaimana cara aparatur negara memberi arahan kepada masyarakat, khususnya generasi milenial agar sadar akan kesalahan menganggap enteng mempermainkan tiap-tiap butir Pancasila, sementara saat menyusun Pancasila sangat butuh perjuangan hingga para aparatur negara sangat menjaga agar tidak salah ucap mengenai Pancasila, UUD, dan yang berhubungan dengan negara Indonesia. Baik, akan saya jawab bagaimana caranya aparat memberikan arahan kepada masyarakat. Pertama kali kita memberikan kepada masyarakat, ini pendapat saya ya, saya juga mewakili daripada TNI karena saya beruniformnya TNI ya. Jadi seluruh Indonesia nih jadinya nih. Bagaimana cara aparat memberikan arahan kepada masyarakat? Pertama kali kita memberikan melalui arahan itu melalui dengan cara bagaimana? Komsos, komunikasi sosial, Ipolek Sosbud Hankam, ideologi politik sosial budaya, pertahanan keamanan, itu loh. Jadi TNI sudah ada dalam pelajaran tersebut, dan bagaimana cara mengarahinya? Dengan cara apa? Dengan memberikan sesuatu wawasan bernegara. Apa? Kita mendekatkannya dia, bersosialisasi, terus kita kenalkan dengan budaya, kita kenalkan dengan adat, istiadat ya. Kita kenalkan dengan mana? Dengan agama, mencintai. Biar supaya apa? Indonesia bersatu. Biar supaya apa? Indonesia bisa
bisa menjadi kuat, saling menghargai, mencintai, hidup secara berdekatan, berdamai, tidak untuk perorangan. Kenapa sih kami mencapai seperti itu? TNI itu tidak berdiri dia dari Sabang sampai dengan Merauke, sehingga menjadilah satu kesatuan TNI yang sangat kuat. Yang tidak bisa dapat dipisahkan itu TNI. Karena dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai kemana tuh? Ke Papua, ke apa semua. Jadi anak-anak dari anaknya negara ini maksudnya yang diwakilkan, yang dipercayai itu diberikan karena apa? Diberikan pendidikan, kewawasan, nanti disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana kita mencintai masyarakat, bagaimana kita mencintai Indonesia ini. Maka ada di situ ada perkataan yang mengatakan bagi kami NKRI ini harga mati. Jadi NKRI harga mati. Walaupun raga yang akan diberikan kepada negara kan gitu ya, bukan kalau dikatakan seperti kayak gitu kan, maka kami bisa mencintai Indonesia. Indonesia tidak bisa dapat dipisah-pisahkan karena sesuatu daripada sesuatu yang lain. TNI tidak bisa politik, TNI netral, dia menjaga keutuhan Indonesia. Itu perkataan saya yang terakhir adalah di sini, cintailah Indonesia. Bagaimana engkau mencintai dirimu, seperti itulah Indonesia. Mungkin ada dari Ananda, kurang lebihnya saya minta maaf karena ini salah atau tidak salahnya ya. Karena ini kan pendapat saya. Mungkin nanti kalau ada yang mau lebih tinggi lagi, ada kami di bagiannya untuk bagian wawasan kenegaraannya sudah diatur oleh TNI. Mungkin bisa di penerangan TNI nanti yang lebih akurat. Coba datanglah ke penerangan TNI, nanti bisa nanti yang lebih valid di sana nanti. Itu aja, Ananda. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Coba mungkin dicukupkan sampai situ. Untuk pesannya tadi sudah sampaikan bahwa cintailah Indonesia bagaimana mencintai diri sendiri, karena disitulah Indonesia. Begitu? Iya, lebih jelasnya seperti itu. Baik, saya cukupkan sampai sini. Terima kasih karena sudah berpartisipasi. Saya cukupkan. Mohon maaf atas kesalahan pertanyaan jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah bersama Mazai, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan bertanya tentang tema yang sudah saya jelaskan tadi. Mulai langsung ke pertanyaan, bisa? Bisa. Silahkan. Bagaimana pendapat Anda mengenai kebijakan hukum tentang kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Soeharto dan Jokowi setelah melihat video tersebut? Menurut saya itu hal yang tidak bisa dibandingkan, karena jika Anda membandingkan zaman Soeharto dengan zaman Jokowi itu jaraknya terlampau jauh. Mungkin saat ini bagi beberapa orang menganggap zaman Jokowi lebih bebas daripada zaman Soeharto. Ya itu wajar, karena waktu zaman sekarang dengan zaman Orde Baru itu tentu saja berbeda. Jadi tidak bisa dibandingkan. Jika ingin membandingkan, ambillah salah satu presiden terdekat, semisal Jokowi dengan SBY, Jokowi dengan Habibie, atau Jokowi dengan Gus Dur. Seperti itu sih menurut saya. Berarti tidak bisa untuk dibandingkan secara sangat jauh gitu ya? Iya. Karena jika ingin membandingkan, jangan membandingkan dengan zaman yang terlalu jauh. Kalau menurut saya seperti itu. Bandingkan dengan jabatan presiden terdekat, semisal SBY atau Jokowi. Ya, seperti itu sih.
Lalu pendapat Anda mengenai pemerintahan sekarang yang sangat menjunjung kebebasan berpendapat, namun bisa dikatakan hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah, bagaimana? Kebebasan berpendapat seperti apa? Apakah sekarang saudara juga merasakan kebebasan berpendapat? Merasakan kebebasan berpendapat, namun juga ada norma-norma yang harus dipatuhi, aturan-aturan yang harus dipatuhi. Justru sebaliknya. Kalau menurut saya malah pada masa pemerintahan saat ini malah kebebasan berpendapat sedikit dikurung lah istilahnya. Banyak kita ambil contoh seperti Undang-Undang ITE. UU ITE itu sebenarnya dibuat untuk mengatur tentang transaksi elektronik. Sehingga jika kita melakukan transaksi elektronik atau apa, itu kita bisa terdata. Akan tetapi di dalamnya terdapat pasal karet menurut saya. Pasal karetnya sehingga semisal saya meng-tweet atau menulis tweetan untuk mengkritik pemerintah, akan tetapi ada beberapa orang yang tidak terima, maka saya bisa dilaporkan. Nah, menurut saya itu seperti apa ya? Kebebasan berpendapat kita tuh diambil gitu. Kita tidak bisa seenaknya sendiri gitu. Bukan seenaknya sendiri juga, kita tidak bisa mengkritik jika misalnya orang yang dikritik itu, mohon maaf, sedikit baper. Baper tuh bahasanya apa ya? Tidak menerima sedikit. Iya, tidak menerima. Akhirnya saya bisa dilaporkan atau hal yang lainnya seperti itulah. Mengenai hukum yang tumpul ke atas, mengenai hukum yang tumpul ke atas dan runcing ke bawah, menurut saya memang dari dulu seperti itu. Di mana ada uang, dan di mana ada uang tentunya pasti ya hukum itu bisa dipermainkan, karena menurut saya yang namanya hukum itu tidak ada yang bersih. Seperti itu. Baik, sudah banyak hukum atau pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan terhadap Pancasila. Menurut Anda, apakah pasal-pasal yang berlaku pada saat ini kurang mampu untuk mengantisipasi perilaku pelajar, mahasiswa, dan masyarakat agar tidak memainkan sila-sila tersebut? Menurut saya, pengamalan nilai Pancasila itu ada di dalam diri setiap individu. Jika ingin Pancasila diterapkan dengan baik, maka mulailah dari diri sendiri. Mulailah kamu menerapkan nilai-nilai setiap sila itu, kamu terapkan. Seperti itu. Karena founding father bangsa Indonesia, juga membuat Pancasila ini untuk menyatukan berbagai macam suku dan bangsa Indonesia. Seperti itu. Negara mana yang tidak, negara lain mana sih yang ada berbagai macam suku dan bisa menjadi satu negara seperti Indonesia? Hanya Indonesia saja. Jadi menurut saya pasal-pasal itu kemungkinan menurut saya sudah cukup. Akan tetapi bagaimana ya? Iya, tergantung individu-individunya masing-masing. Penerapan sila Pancasila itu harus kita terapkan sesuai dengan penerapan sila Pancasila itu harus kita terapkan dengan kesadaran masing-masing individu. Memang mengingatkan itu perlu. Akan tapi jika ada yang melanggar Pancasila, hal pertama yang kita lakukan bukan, kalau menurut saya sendiri, hal pertama yang kita lakukan bukan melaporkan, akan tapi kita bisa mengingatkan, seperti itu. Jika diingatkan tidak bisa, baru bisa kita laporkan. Lalu mungkin apa wawasan kebangsaan generasi sekarang kurang, sehingga seenaknya saja mengkritik pemerintahan, tanpa ada keinginan mencari tahu dulu, langsung berpendapat? Menurut saya kritik itu malah penting. Karena kita ambil contoh demo. Demo itu sudah diatur di dalam undang-undang. Seingat saya pasal 29 kalau nggak salah. Jadi kritik dan saran itu penting untuk pemerintah. Keadaan saat ini, kalau menurut saya, partai-partai oposisi itu dibungkam, menurut saya. Padahal menurut saya, partai oposisi adalah partai yang harusnya itu mengkritik.
Jadi menurut saya kritik itu perlu. Jadi seperti itulah. Juga wawasan kebangsaan sekarang apa kurang apa Untuk wawasan kebangsaan, ya jika dibandingkan dengan kakek nenek orang tua kita, zaman itu selalu berubah. Jadi cara kita mendapat wawasan kebangsaan itu tentunya berbeda dengan cara orang tua dan kakek nenek kita. Jika mereka orang tua menganggap seperti, oh dahulu saya itu lebih mengerti, lebih nasionalis daripada kalian. Ya mungkin wajar karena keadaan dahulu juga berbeda dengan sekarang. Keadaan dahulu masih terjadi banyak konflik. Kita ambil contoh seperti PKI Madiun atau hal-hal yang lain, reformasi atau apa gitu. Jadi wawasan kebangsaan itu tentunya setiap diri masyarakat warga negara Indonesia tentunya pasti ada. Menurut saya kurang atau tidaknya itu bukan orang lain yang menilai, tapi melalui diri kita sendiri. Seperti itu. Lalu kembali kepada video yang tadi, terdapat video viral seorang aktivis yang sedang berorasi memakai pengeras suara dengan menyebut Pancasila dengan Pancasalah, lalu mengganti semua butir Pancasila. Apakah menurut Anda tindakan itu benar? Haruskah dengan mengganti Pancasila? Kalau menurut saya itu satir ya. Satir itu sindiran secara halus. Perempuan itu kalau menurut saya tidak ada hal yang seperti ingin benar-benar ingin mengganti Pancasila, tidak. Ya salah satu itu korlap itu yang sedang berorasi itu mungkin dia hanya bukan mengganti Pancasila, berbeda mengganti Pancasila. Mengganti Pancasila tentu ada prosedurnya. Memainkan juga tidak menurut saya. Menurut saya itu hanya satir, sindiran secara halus saja. Karena memang keadaan kondisi negara kita sekarang yang seperti itu. Lalu, apakah pemerintahan sekarang lebih baik daripada era presiden sebelum-sebelumnya mengenai pengamalan Pancasila yang dilakukan masyarakat? Menurut saya sendiri, pemerintah pun bisa saja masih belum paham tentang apa arti Pancasila sebenarnya. Walaupun mereka disumpah ya. Tapi menurut saya sendiri, belum tentu orang yang disumpah itu orang yang paham mengenai Pancasila. Seperti itu. Jadi jika pengamalannya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, ya menurut saya tidak ada perbedaan signifikan, masih sama saja. Malah justru bisa saja menurun karena makin hari, makin lama pelanggaran itu semakin banyak terjadi. Jika kita ambil contoh terdekat pada masa aksi demo kemarin yang dilakukan para mahasiswa dan masyarakat sipil, banyak kejadian-kejadian, saya sendiri juga mengikuti aksi demo tersebut. Banyak kejadian-kejadian yang menurut saya tidak sepatutnya lah dilakukan oleh aparat atau pemerintah, instansi pemerintah. Banyak sekali pelanggaran HAM yang menurut saya itu bagaimana ya? Seharusnya itu masih bisa lah ditindak dengan cara yang lain gitu. Tidak usah dengan cara memukul atau dengan cara melempar gas air mata, dengan cara menculik atau menangkap seenaknya sendiri. Itu menurut saya hal yang salah. Seperti itu. Menurut Anda sendiri, pemerintahan di era sekarang telah mencerminkan pengamalan Pancasila di Indonesia dalam mengatur pemerintahannya? Sekarang. Pengamalan nilai Pancasila, seperti yang tadi saya bilang, jika memang dari masing-masing individu itu paham akan mengenai nilai-nilai Pancasila, tentunya pasti akan dilakukan. Ya mungkin secara media atau secara di depan, mungkin mereka terlihat melakukan butir-butir nilai Pancasila itu diterapkan dalam sistem pemerintahan. Tapi itu menurut saya hanya cover. Kita tidak tahu aslinya bagaimana. Tindakan seperti korupsi,
suap atau hal-hal lainnya itu juga menyalahi nilai-nilai Pancasila kalau menurut saya. Misalnya kita ambil tentang Omnibus Law kemarin yang lagi viral, ya menurut saya itu juga menyalahi aturan Pancasila. Mengapa menyalahi aturan Pancasila? Karena tidak ada kebebasan berpendapat setiap masyarakat Indonesia. Jika saya bilang apakah pemerintahan sekarang sudah menerapkan Pancasila, ya mungkin sudah menerapkan, akan tetapi ya hanya cover. Kalau menurut saya seperti itu. Kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Berarti untuk video yang tadi tidak perlu ada tindak lanjut aktivis itu atau aktivis lainnya yang seperti itu yang berorasi yang menurut Anda satir bukan mempermainkan Pancasila, berarti tidak perlu ada tindak lanjutnya atau sanksi? Kalau menurut saya tidak perlu, karena ya dia juga menggambarkan seperti apa kondisi negara kita sekarang ini. Itu hanya sindiran-sindiran halus. Akan tetapi ya seperti yang tadi saya bilang, jika misalnya ada UU ITE atau apa, ada orang yang melapor, ya mungkin saja dia bisa kena gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri itu bukan suatu hal yang mempermainkan, itu hanya sindiran halus, satir. Seperti itu menurut saya. Lalu bagaimana membedakan yang menghina dengan satir? Kalau misalkan ada orang yang menghina tapi kalau dia ketahuan terus dia bilangnya itu saya mengkritik secara halus, padahal kita tahu dia menghina, mempermainkan. Anda bisa bilang itu mempermainkan atau tidak dari mana? Dari oh dia ini mempermainkan, oh ini mencoba untuk. Apakah orang lain juga apakah orang lain juga merasakan hal yang sama seperti itu? Kan belum tentu kalau menurut saya. Kalau menurut saya, ya itu harus kita kembalikan lagi. Mempermainkan Pancasila itu menurut saya bukan seperti itu. Yang namanya mempermainkan Pancasila, kalau menurut saya, Anda tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Anda, itu sudah mempermainkan Pancasila, kalau menurut saya seperti itu. Terus yang mengenai tadi cara membedakan yang ini yang mempermainkan atau tidak, kita bisa lihatlah sebagai contoh, jika ada kata-kata kasar atau kata-kata yang menyakiti hati, seperti misalnya sarkasme dalam artian sarkasme, semisal Pancasila itu bodoh atau Pancasila itu salah dalam artian maksudnya seperti ideologi bangsa kita tuh bukan Pancasila gitu. Itu baru bisa kita bilang sebagai tindakan yang salah atau tidak sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Akan tapi mengenai video itu, mengapa saya bisa bilang itu bukan hal yang salah? Ya karena dalam aksi demonstrasi, kalau menurut saya, kita bebas mengutarakan aspirasi masyarakat. Aspirasi apa saja sih yang kita keluh kesahkan gitu. Yaitu, makanya mungkin di video itu dia bilang seperti itu, ya dia hanya menggambarkan kondisi negara kita saat ini, kondisinya seperti apa, seperti itu. Bagaimana seharusnya khususnya mahasiswa ini ya, dalam menyampaikan aspirasi tanpa timbul masalah baru karena mahasiswa dipercaya masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan yang benar dengan bekal akal dan pengetahuan yang sudah diperoleh dari kampus, bukannya dengan emosi belaka. Ya banyak sekali penyampaian aspirasi, kritik dan saran, tidak hanya melalui demo. Kalau di kampus saya, di fakultas saya ada yang namanya, setahu saya namanya baris. Itu kayak badan untuk seperti jurnal atau apa itu. Ya mereka bisa dari LSM sendiri, Lembaga Swadaya Masyarakat, NGO, Non-Government Organization, seperti MCW Malang, itu mereka juga bisa mengkritik pemerintah melalui media sosial, melalui tulisan mereka, melalui cuitan mereka di media sosial.
Karena menurut saya sekarang media sosial itu sangat besar. Jadi jika Anda mencuit apapun di situ, pasti pihak lawan pasti juga akan mendengar. Dan kritikan itu pasti akan masuk, kalau menurut saya seperti itu. Kecuali jika kritikan itu dibungkam ya. Berarti bukan hanya dengan emosi belaka, dengan demonstrasi. Enggak. Tentu saja tidak. Jika Anda melihat aksi-aksi di ricuh atau apa, kebanyakan itu bukan dari kalangan mahasiswa sendiri. Itu memang ada provokator atau ada dalam tanda kutip dibayar ya kalau menurut saya. Memang mereka ingin mericu agar suasana demo itu panas, dan bisa saja mahasiswa nanti yang disalahkan seperti itu. Karena saya sendiri sebagai mahasiswa, waktu pada saat itu saya melihat sendiri teman-teman saya tidak ada yang memakai alma mater atau apa. Maksudnya seperti apa ya? Mereka mengatasnamakan mahasiswa terus mereka ricuh, tidak ada. Lalu ini pertanyaan terakhir. Apa ada pesan-pesan bagaimana cara mahasiswa agar menyampaikan aspirasi tidak melalui yang kasar-kasar begitu, melalui yang sopan, dan tidak melulu kayak mengkritik di media sosial yang jelek-jelek begitu? Mengkritik itu tidak selalu jelek kalau menurut saya. Seperti apa maksud Anda dengan kata-kata kasar gitu? Iya. Kayak dikaitkan dengan kepribadiannya, padahal yang salah ini dikaitkan dengan ini, begitu. Kalau itu tentu saja salah kalau misalnya menyerang pribadi. Yang kita serang itu kebijakan pemerintahnya kalau menurut saya. Jadi kritik dan saran yang baik kalau menurut saya itu tidak menyerang personal pribadi seseorang. Kita tidak mengkritik itu, malah yang kita kritik itu kebijakan-kebijakan yang dia buat. Kalau misalnya ada kritik kalau misalkan ada kritik yang menyerang pribadi seseorang, itu tentu saja salah. Kalau menurut saya seperti itu. Lalu bagaimana pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, agar tidak salah kaprah? Banyak riset, banyak diskusi. Ayolah lebih perbanyak kepo lah. Kepo dalam artian ingin lebih tahu gitu. Apa sih sebenarnya gitu. Tidak asal menangkap saja. Misalkan ada seruan aksi demo atau apa gitu. Jangan asal oke, ayo kita mahasiswa kok, ayo kita demo gitu. Jangan seperti itu. Pelajari dulu apa yang akan kamu tuntut gitu. Karena banyak sekali teman-teman mahasiswa itu yang asal apa ya? Asal datang aja, yang penting kita demo, kita ikut-ikutan gitu. Tapi tidak tahu esensi di balik itu. Seperti contoh kemarin, kita menuntut untuk mosi tidak percaya kepada pemerintah waktu di demo kemarin, demo Omnibus Law di Malang. Tapi ada salah satu mahasiswa yang berorasi seperti ini. Dia tuh bilang, ada salah satu pihak DPRD yang mau berdiskusi dengan saya gitu. Ya, kami sebagai mahasiswa yang melakukan mosi tidak percaya, buat apa kita diskusi gitu? Kan kita sudah mengeluarkan mosi gitu. Yang dalam artian saya sudah tidak percaya dengan apapun yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu loh ya. Ya seperti itu. Jadi perbanyaklah riset, perbanyaklah ingin tahu mengenai hal-hal baru, karena di kampus itu semua kita diwadahi. Berbagai macam ideologi pasti ditampung di kampus. Tidak ada, walaupun banyak yang ke kiri, ada yang ke kanan, semua itu pasti ditampung. Tidak ada pemisah lah intinya, seperti itu. Tidak ada yang membeda-bedakan maksud saya. Intinya mahasiswa itu tidak harus banyak masukan, dan agar tidak salah berucap, agar tidak hanya ikut-ikut saja, seperti itu. Ya. Baik, sepertinya saya bisa menangkap ini. Terima kasih atas partisipasinya telah menjawab pertanyaan saya.
Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.